Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh yang kita laksanakan bisa menjadi bukti syukur kita kepada Allah. Karena syukur itu bisa dilakukan dengan berbagai hal. Ada syukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Ada syukur dengan anggota tubuh, ketika kita gunakan, kita fungsikan anggota tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sesungguhnya kita adalah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan syukur kita selalu menambah nikmat dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa bersemangat untuk mendalami sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, tetapi harus sampai kepada tataran pelaksanaan. Jadi nggak boleh hanya sekedar ilmu, apalagi kalau sekedar hanya untuk berdebat. Karena ada orang mempelajari Islam ini sengaja untuk berdebat, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah ketika ilmu diikutkan dengan amal. Mudah-mudahan majelis kita ini bisa menjadi wasilah untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama kita sendiri, sekaligus membuat kita bersemangat untuk melaksanakannya, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berada pada majelis ilmu, orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat-malaikat Allah. Mereka akan didoakan keampunan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, mencoba untuk menggali pelajaran-pelajaran iktibar-iktibar yang ada di balik perjalanan sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang kita bahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan perintah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan turunnya surat Al-Muddathir. Jadi ketika lama wahyu terhenti, Nabi sudah merindukan wahyu itu datang kembali. Tiba-tiba yang turun adalah ya ayyuhal muddathir. Hanya beberapa ayat, 5 atau 6 ayat, sebagaimana Iqra itu hanya 5 ayat. Dan ayat yang di awal-awal surat Al-Muddathir itu perintah langsung kepada Rasul agar dia siap untuk menyampaikan agama ini. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir,
kum fa'anzir, hai orang yang berselimut. Kenapa dipanggil orang yang berselimut? Karena Nabi kembali merasa takut melihat Jibril, melihat sosok Jibril yang membawa wahyu itu. Nabi kembali datang rasa takutnya sebagaimana ada takutnya pada ayat yang pertama, pada surat yang pertama Iqra itu. Lalu Nabi minta diselimutin lagi, sehingga yang dipanggil adalah ya ayyuhal mudaththir. Apa kata Allah? Qum fa'anzir, bangun kamu dan anzir. Anzir itu berikan peringatan, ajak orang untuk kepada agama yang diturunkan kepada kamu ini. Itu anzir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu maka agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Warrujza fahjur, dan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu tinggalkan, jangan lakukan. Ini beberapa ayat yang pertama yang turun pada yang menandai perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad agar dia menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Maka dimulailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya pada fase pertama yang dikenal dengan istilah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah itu dakwah secara diam-diam, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah pilihan Rasul untuk memulai dakwahnya, dan ini adalah pilihan yang cerdas. Ini pilihan yang tepat, karena kalau seandainya dakwah dari awal langsung terang-terangan, barangkali yang akan terjadi adalah berbeda dengan yang diinginkan, karena dipastikan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu akan ditolak oleh banyak orang, karena bertentangan dengan keyakinan yang ada pada masa jahiliyah. Merubah keyakinan yang sudah tertanam dalam hati itu begitu sulit. Maka perlu ada pendekatan dulu. Maka yang didekati oleh Nabi adalah orang-orang yang memang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia yakin bahwa orang tersebut akan bisa menyimpan rahasia dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang pertama yang menerimanya adalah istrinya sendiri, Khadijah. Yang kedua adalah sahabat akrabnya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan mawali, orang-orang yang awalnya budak lalu dimerdekakan, itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu sebenarnya dulu adalah pembantunya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghibahkannya. Bahkan di awal-awal Nabi menjadikannya sebagai anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Disebut-sebutlah di awal Zaid bin Muhammad kan, karena dijadikan sebagai anak angkat. Tetapi turun ayat bahwa tidak boleh dinisbatkan kepada selain orang tuanya. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka, binnya itu harus untuk ayahnya. Maka Zaid bin Al-Harithah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dari kalangan anak-anak yang namanya Ali ibnu Abi Thalib. Ali mendapat kebahagiaan dengan awal-awal Islamnya itu karena memang dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal bersama Nabi, maka mendapat kemuliaan dia sebagai orang yang pertama masuk Islam. Inilah orang-orang yang di awal-awal masuk Islam: Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Pilihan Rasul mengajak Abu Bakar itu sangat tepat. Pertama sekali adalah dia adalah kawan akrabnya.
kawan akrabnya. Dan ternyata di tangan Abu Bakar inilah banyak orang-orang lain yang juga dekat dengan Nabi dan dekat pula dengan Abu Bakar yang juga menerima Islam. Nah, itulah nanti yang akan dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka yang di awal-awal itu adalah as-sabiqunal awwalun, yang pertama menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Affan diajak oleh Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas diajak oleh Abu Bakar, Zubair diajak oleh Abu Bakar untuk menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak yang Islam di tangan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu masuk Islam di hari pertama dakwah Nabi. Hari pertama Nabi berdakwah langsung diterima oleh Abu Bakar, dan tanpa ada sedikit pun ragu dan penolakan. Tidak ada sedikit pun tergambar dari Abu Bakar keraguan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fatrah sirriyah, dakwah sirriyah ini, dakwah diam-diam atau sembunyi-sembunyi, itu berlangsung berdasarkan catatan sejarah itu lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itulah Nabi setiap ada ketemu dengan orang, lalu ia sampaikan secara sembunyi-sembunyi, dan ia menerima ajakan untuk masuk Islam, menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun konsekuensinya adalah meninggalkan semua keyakinan lama. Belum terjadi bentrok-bentrok fisik, ancaman-ancaman fisik di awal-awal belum ada. Hampir bisa dikatakan tidak ada, seperti yang dikatakan oleh Munir Al-Ghadban itu, dia bilang pada fase ini itu lam nasma'an ay sadamin waqa'a baina hadzal mustama' al-islami. Jadi di kalangan masyarakat Islam ketika itu mereka sudah berislam, mereka mengamalkan agama secara sembunyi-sembunyi, mendapatkan bimbingan dari Nabi juga sembunyi-sembunyi, maka belum ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Karena petinggi-petinggi jahiliyah juga banyak yang belum tahu. Tapi jumlah umat Islam bertambah terus. Jumlah umat Islam itu bertambah terus setiap hari, tidak pernah berkurang. Dan ternyata yang paling mudah untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ad-du'afa wal mawali, kaum lemah, orang-orang miskin, atau budak-budak yang sudah dimerdekakan ataupun dia masih budak. Bilal kan masih budak, dia siap menerima. Orang-orang lemah itu yang cepat untuk menerima. Adapun orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, orang yang kaya, petinggi-petinggi masyarakat jahiliyah ketika itu, sulit mereka untuk menerima. Kenapa sulit untuk menerima? Ya karena status sosialnya itu ada gengsinya. Jadi tingkat gengsi dirinya tinggi, maka sulit dia untuk menerima ajakan Nabi. Apalagi yang mengajak dia orang yang dianggapnya tidak selevel dia dari segi status, meskipun Nabi sendiri orang yang sangat terkenal sebagai orang yang al-amin, orang yang paling jujur. Tidak ada orang yang lebih jujur daripada Nabi di masa itu, dan itu pengakuan masyarakat. Tapi dari segi harta kan kurang. Maka yang banyak menerima itu adalah kaum du'afa. Dan ternyata kalau kita lihat catatan sejarah para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya, itu yang banyak menerima syariat di bawah Nabi itu juga adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Berdasarkan kepada ayat itu seperti itu. Contoh, yang banyak yang mengikut Nabi Nuh itu juga dikatakan sebagai orang-orang yang status dianggap mereka
orang rendahan. Maka dalam ayat dikatakan waman, orang-orang yang mengingkari Nabi Nuh itu bilang begini, wa man naraka taba'aka illa alladzina hum araziluna. Kami tidak memandang, kami tidak melihat yang mengikut kamu ini wahai Nuh illa alladzina hum araziluna, kecuali mereka-mereka yang orang-orang kami anggap hina. Itu kata orang-orang yang durhaka kepada Nabi Nuh. Jadi kami tidak memandang, tidak kami tengok yang mengikut kamu ini hanyalah orang-orang miskin, orang-orang yang status sosialnya dianggap rendah oleh mereka. Tapi mereka mudah untuk berubah. Kalau kita lihat juga kisahnya Nabi Saleh umpamanya, itu juga yang dikatakan bahwa yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang mustad'afin. Maka dalam surat Al-A'raf 75-76 dikatakan qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata orang-orang yang istakbaru min qaumihi. Istakbaru itu orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Ya karena mereka punya kelebihan, jabatannya, hartanya, kekayaan yang banyak. Istakbaru min qaumi lillazina stud'ifu. Mereka berkata kepada orang-orang yang ustud'ifu. Ustud'ifu itu ya mustad'afin, orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah ini yang sudah berhasil diajak masuk Islam, masuk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Saleh. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Jadi orang-orang yang mustadafin bilang kami ini beriman dengan apa yang disampaikan oleh dia, dengan risalah yang dia bawa. Nah, ternyata catatan sejarah mencatat yang lebih mudah untuk menerima syariat agama ini orang-orang yang memang hatinya enggak banyak dunianya. Tetapi ketika hati diisi oleh dunia, status sosial tinggi itu kan dunia semua itu kan, jabatan, harta, dia orang terpandang, orang cerdas, itu kan dunia itu. Kalau itu banyak di hatinya, sulit dia menerima. Tapi orang-orang yang mustadafin, ad-du'afa, al-mawali, bahkan di kalangan hamba, ketika diajak kepada kebenaran, gampang mereka menerima, karena fitrah mereka itu masih belum banyak dicampuri oleh hal-hal yang lain. Ini juga bisa kita lihat ini zaman kita sekarang ini, betapa sulit kadang memberikan pengertian kepada orang-orang yang memang mereka punya kelebihan, karena dia mengedepankan kelebihan yang ada pada diri dia. Bahkan ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang terpandang di masyarakat, lalu kita coba berikan penjelasan bahwa itu salah, itu tidak mudah diterima itu. Bahkan malah membantah. Apalagi kalau dia sendiri ternyata juga dianggap sebagai orang yang berilmu. Berapa banyak kesalahan-kesalahan akidah umpamanya, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat tapi terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan akidah yang kalau seandainya kita sampaikan akan sangat sulit untuk menerima dan sulit untuk berubah, dikarenakan oleh ya ada pertimbangan diri yang barangkali lebih dia kedepankan daripada pertimbangan agama. Nah, oleh karena itu yang mengikuti Rasulullah SAW kebanyakan di awal-awal dakwahnya adalah orang-orang yang memang ad-du'afa wal mawali. Tapi bukan berarti tidak ada orang-orang hebat. Abu Bakar itu jangan dikira tidak orang hebat itu. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat terpandang di kalangan masyarakat jahiliyah ketika itu. Abu Bakar orang yang sangat disegani, status sosialnya tinggi, dan dia karena dari awal memang sudah akrab dengan Rasulullah SAW tanpa ada sedikit pun keraguan
yang ada di hatinya, dia siap menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, kita akan coba lihat beberapa pelajaran dari dakwah Sirriyah ini, seperti yang sebagian yang tadi pelajaran-pelajarannya itu yang kita sampaikan tadi itu. Ada beberapa hal lain yang ingin saya sampaikan, pelajaran penting yang perlu diambil dari dakwah Sirriyahnya Rasul. Di antaranya adalah bahwa pengambilan metode dakwah diam-diam oleh Nabi di awal dakwahnya itu masuk dalam kategori as-siyasah syar'iyyah. Itu siasat Rasul, bukan sebagai sebuah tasyri'. Tasyri' itu maksudnya adalah bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti seperti itu. Contohnya begini, umpamanya kalau kita mau memulai dakwah kita, apakah kita harus diam-diam dulu? Karena dulu Nabi memulainya diam-diam. Nah, itu kira-kira maksudnya. Tidak. Tapi kenapa Nabi memulai diam-diam? Itu siasat. Itu strategi. Nabi mengatur strategi dakwahnya karena itu yang dipandang baik oleh Nabi. Tidak mungkinlah langsung terang-terangan. Kalau langsung terang-terangan, lalu dari awal mereka sudah mendapat hambatan dalam dakwahnya, jangan mereka dibunuh semua oleh orang-orang Quraisy dan Nabi belum punya kekuatan. Walaupun Rasul di baliknya ada kekuatan yang maha hebat, nah, karena ada yang bisa menandinginya, yaitu Allah. Kan kekuatan Allah di balik dakwah Nabi kan. Seandainya Nabi mulai dengan terang-terangan, belum akan wafat dia itu sampai Islam itu sempurna. Karena memang dia diutus untuk menyampaikan itu. Tapi Rasul mengajarkan kita ada proses-proses yang harus kita lewati dalam kehidupan kita ini. Jadi Nabi mengajak seperti itu. Kalau kita baca nanti banyak catatan sejarah Nabi. Nabi mengajar kita proses dalam menjalani kehidupan ini. Berserah kepada Allah iya, tapi jangan lupa ikhtiar. Ikhtiar itulah yang menjadi pilihan Nabi dalam dakwah. Di awal dakwahnya ikhtiarnya adalah dakwah sirriyah. Proses dakwah Nabi dimulai dengan dakwah sirriyah. Karena Nabi tahu bahwa dia belum punya kekuatan secara zahir, secara fisik, karena belum banyak yang mengikut dia. Ada saatnya nanti ketika mereka sudah banyak, maka Nabi barulah memulai dakwahnya dengan jahriyah, dengan terang-terangan, yang nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi di awal-awal tidak mungkin. Ini namanya proses. Nabi mengajarkan kita bagaimana dalam berbuat, dalam beraktivitas, dalam menginginkan satu tujuan, mencapai satu tujuan, ada proses yang kita harus cerdas dalam memilih tahapan-tahapan itu. Dan mereka dikarenakan oleh mereka akan dilarang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau diucapkan secara terang-terangan, maka Nabi memulainya secara sembunyi-sembunyi. Itu hanya siasat saja. Oleh karena itu, kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ditanya hari ini, haruskah kita diam-diam dulu di awal dakwah kita? Enggak. Karena di kita tidak terlarang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak dilarang untuk mengerjakan sholat. Tidak dilarang untuk mengumandangkan azan. Buat apa diam-diam? Diam-diam justru menunjukkan kelemahan kita. Di saat kita bisa terang-terangan, ya jangan diam-diam. Kita juga harus menyampaikannya secara terang. Di saat memang harus menyampaikan Islam secara terang-terangan. Nah, tapi ketika ada mungkin kondisi minoritas muslim yang barangkali hampir mirip dengan keadaan Nabi dulu, silahkan dia gunakan dakwah sirriyah itu. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu kita sirriyah. Tidak perlu kita diam-diam menyampaikan agama ini. Sampaikan saja. Karena kalau tidak disampaikan, siapa lagi akan menyampaikan? Seandainya ada kesalahan dalam akidah umpamanya, persoalan syirik atau tidak syirik umpamanya, dan kita tahu kalau itu adalah salah,
maka kita mesti menyampaikannya meskipun terkadang menghadapi tantangan-tantangan ketika kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kebanyakan orang. Banyak hal-hal yang syirik tapi dianggap tidak salah oleh orang hari ini. Banyak orang yang menganggap sesajen-sejajen itu tidak apa-apa katanya, padahal itu bagian dari kesyirikan. Karena jelas tujuannya apa? Untuk memohon agar tidak mendapat gangguan dari makhluk gaib. Bukankah itu bagian dari kesyirikan? Bukankah kita memohon hanya kepada Allah? Ketika kita hanya memohon kepada Allah, berarti jangan meminta keselamatan kepada selain Allah. Itu saja banyak orang yang masih menganggap itu tidak masalah. Ada juga kadang-kadang yang mencoba untuk memposisikan dirinya di tengah. Kalau seandainya disumbangkan kepala kerbau itu untuk ikan di laut, ya tidak apa-apa lah. Siapa bilang itu untuk ikan? Dia tidak untuk ikan. Kalau mau ngasih ikan makan, kasihlah ikan itu makan. Tapi ada satu keyakinan, kalau tidak disumbangkan kepala kerbau ini, terancam hidup kita, tidak selamat kita dari gangguannya. Ini yang jadi masalah. Berarti ada yang kita takuti selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal al-khauf itu hanya untuk Allah. Takut kita itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti al-khauf itu kan ada lagi bagi-baginya kan. Ada al-khaufut tabi'i, takut secara tabiat, itu tidak syirik. Apa contoh takut secara tabiat? Ada ular kobra lewat depan kita, takut kita. Itu khauf tabi'i itu. Kita bawa anak kita, ada api besar situ, kita tarik tangan anak kita, jangan dekat-dekat situ, itu ada api. Itu khaufnya tabi'i. Itu takut yang memang naluri dan itu wajar. Siapa yang tidak takut sama singa? Tapi ada nanti khaufnya itu yang syirik. Syirik dia. Kenapa disebut syirik? Karena takutnya hanya untuk tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia masa depannya tidak baik, tidak begini, dicari nanti jimat-jimat sukses masa depan. Berarti kita berikan kepada selain Allah. Takut dia nanti dagangannya ini tidak laris, maka perlu digantung jimat-jimat Tuhan. Ada foto-foto yang harus digantung situ. Kalau tidak digantung foto itu tidak laris nanti dagangannya. Berarti itu ada kesyirikan. Karena sesuatu itu yang seperti tadi hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dakwah di awal-awal dakwah Nabi itu semua menyangkut persoalan tauhid. Semua menyangkut persoalan tauhid. Belum masuk kepada berbagai macam hukum, zakat, puasa, haji, itu di Madinah tuh, proses Madinah nanti itu. Tapi di awal-awal dakwah Nabi itu adalah mengokohkan tauhid agar mereka yakin siapa Rabbnya, siapa yang menciptakan dia, untuk apa dia hidup. Itu di awal-awal dakwah Nabi. Coba saja tengok surat-surat Makkiyah itu, ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata kebanyakan persoalan akidah dan persoalan juga kisah-kisah umat terdahulu. Itu banyak di surat-surat Makkiyah. Bagaimana dalam surat Hud umpamanya, surat Hud itu surat Makkiyah yang Allah bercerita dalam surat Hud itu lebih kurang 6 peradaban dunia sebelumnya yang Nabi diutus kepada umatnya masing-masing. Ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, kan ada kaum Ad, ada kaum Madian kan? Itu semua kan diutus Nabi untuk mereka. Nabi Lut diutus kepada kaumnya, Nabi Ibrahim diutus kepada
kaumnya. Jadi Allah melalui ayat-ayat makkiyahnya ini diminta kepada Rasul untuk menyampaikan persoalan iman dan tauhid. Jadi dikokohkan dulu tauhid itu, iman itu. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama, dia bilang begini, wal imanu quwwatun sahirah. Iman itu bagaikan kekuatan yang bisa menyihir. Jadi iman itu kalau sudah benar-benar kokoh, itu izastamkanat min syu'abil qalbi wa taghalghalat fi a'maqihi takadu taj'alul mustahila mumkina. Jadi kalau iman itu sudah benar-benar kokoh, masuk ke relung hatinya, itu membuat sesuatu yang mustahil itu bisa menjadi mungkin. Orang akan memegang kokoh imannya itu kalau itu yang masuk ke dalam hatinya. Secara fitrah manusia dalam kehidupan mereka perlu ada yang mereka sembah. Itu fitrah manusia. Ada sesuatu yang harus mereka agungkan. Semua manusia perlu itu. Nah, oleh karena itu dulu ketika tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, ada mereka yang menyembah api. Kenapa dia sembah api? Itu yang dia agung-agungkan. Ada yang menyembah berhala, itu pula yang dia agung-agungkan. Ada yang menyembah matahari, itu pula yang dia agung-agungkan, karena dianggap itu yang pantas untuk diagungkan. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariatnya untuk menyampaikan siapa yang paling pantas untuk kita agungkan, siapa yang paling pantas untuk kita sembah dalam hidup kita ini. Itulah tugas Nabi di awal-awal dakwanya. Bahkan periode Makkah dikatakan oleh kebanyakan para ahli sejarah itu memang rata-rata berbicara seputar iman dan seputar akidah, agar jelas siapa yang paling pantas untuk kita sembah. Karena kita perlu ada yang kita sembah, itu perlu. Kita memerlukan ada tempat kita mengadu. Semua kita membutuhkan ada tempat mengadu. Dulu orang jahiliyah mengadu dia ke patung-patungnya. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Ke situ dia. Bahkan disembelihnya hewan kurban atas nama patung-patungnya itu, sebagai bentuk pengagungannya. Jadi kalau ada orang ateis hari ini menganggap tidak perlu ada Tuhan, dia membantah fitrahnya sendiri. Karena semua manusia memerlukan ada sosok yang disembah, ada sosok yang dimuliakan, yang diagungkan. Itulah di awal-awal dakwah Nabi menyampaikan itu. Rata-rata ayat-ayat pertama diturunkan itu hubungannya nanti adalah dengan siapa itu Allah, siapa itu manusia, kemudian dihubungkan nanti dengan akhirat, dihubungkan dengan bagaimana dunia ini hanya sementara, tapi ada nanti kehidupan di akhirat. Ikhwati fillah. Nah, pada dakwah syariah, dakwah diam-diam, inilah yang disampaikan oleh Rasul. Tengok umpamanya surat Al-Kafirun. Kita ambil satu contoh, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat Makkiyah. Berarti turun di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam susunan Al-Qur'an itu diletakkan di awal surat. Padahal dia adalah Makkiyah. Apa isinya? Berkaitan dengan Allah. Siapa itu Allah? Siapa yang pantas kita puji? Siapa yang pantas kita sembah? Siapa yang pantas tempat kita memohon? Itu semua itu persoalan akidah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, segala puji bagi Allah
kita memuji dia. Rabb sekalian alam. Siapa dia itu? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Bukankah manusia suka disayang? Bukan manusia suka dikasihi? Maka yang paling penyayang itu adalah Allah. Yang paling pengasih itu adalah Allah. Maka digambarkanlah oleh Nabi bagaimana tingginya tingkat kasih sayang Allah yang tidak ada bandingnya dengan sayangnya manusia. Jadi satu ketika Rasul sama para sahabat-sahabat menengok seorang ibu yang kehilangan anaknya. Lalu anak yang hilang tadi ditemukan oleh ibu tadi. Tentu dipeluknya, karena anak yang hilang ditemukan kembali. Gimana kira-kira perasaan seorang ibu ketika anaknya dia kehilangan anak lalu ditemukan? Gimana kira-kira perasaan seorang ibu? Dipeluknya, diciumnya, tidak mau dia melepaskannya. Lalu Rasul bilang begini, kalian bisa tidak bayangkan seperti apa kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Dijawab oleh sahabat, itu pasti sangat dia sayangi. Lalu apa kata Rasul? Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya, jauh melebihi sayangnya ibu tadi kepada anaknya. Digambarkan oleh Nabi melalui fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan. Bagaimana akhirat, Nabi juga bayangkan. Nampak oleh Rasul bangkai, ada bangkai, dia sama sahabatnya, lalu ada bangkai situ. Mau enggak kalian membeli bangkai itu? Enggak ya Rasulullah, katanya. Siapa yang mau kalau bangkai seperti itu? Lalu apa kata Nabi? Dunia ini lebih hina dari bangkai itu. Ditunjuk oleh Rasul bangkai yang tadi ada di hadapan dia. Itu sebenarnya cara oleh Nabi untuk memahamkan mereka dengan apa itu dunia dan apa itu akhirat. Maka dalam Al-Quran itu selalu digandengkan, sering gitu, disebut iman pada Allah, disebut dengan iman hari akhir, baik dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Rasul. Apa tujuannya? Agar orang tahu, agar sahabat-sahabat dulu tahu, dan agar kita memahaminya bahwa urusan dunia kita ini enggak berakhir hanya di dunia saja, tapi berakhir nanti berakhir di akhirat. Maka dalam hadis Nabi umpamanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari-hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik saja, kalau tidak diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, disebut terus sama Nabi, siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Berarti apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak berakhir dengan kematian, tidak berakhir hanya sampai di dunia saja, akan ada hubungannya nanti dengan hari akhir. Inilah akidah itu, inilah iman. Iman itu kan rata-rata untuk hal yang gaib kan. Kita diminta mempercayai yang gaib. Hari akhir itu gaib itu. Maka banyak orang tidak percaya. Azab kubur aja banyak orang tidak percaya. Orang-orang liberal banyak tidak percaya azab kubur. Tidak percaya mereka pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu gaib. Apalagi mereka-mereka yang mendewa-dewakan akalnya, yang mengedepankan akal dalam menilai benarnya sesuatu, itu sulit percaya untuk hal-hal yang gaib. Ada mereka yang dititipnya tape recorder untuk merekam pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jadi saat jenazah dikubur, dititip tape recorder, diputar, nanti sore digali lagi, diputar ulang. Tidak ada tuh suara malaikat yang direkam. Kata mereka, kalau memang ada malaikat yang bertanya, pasti bisa direkam sama alat ini. Ini orang-orang yang bermain akal. Padahal masalah iman
Itu masalah hati. Kita diminta untuk meyakini sesuatu yang mungkin oleh akal sulit diterima. Tidak pernah kita lihat malaikat, tapi kita wajib percaya. Kita wajib percaya sama takdir kita sendiri. Allah sudah menentukan kehidupan dalam takdir dalam kehidupan kita, dan kita wajib percaya itu. Kalaulah segala-galanya bisa dinilai pakai akal, dibenar pakai akal, mungkin tak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu menandakan bahwa ada hal-hal yang memang akal kita harus tunduk. Allah tidak pernah kita lihat. Makanya dulu orang-orang jahiliyah dulu menantang, tengokkan kepada kami Rabb kamu itu, kalau iya ada, tengokkan kepada kami. Kalau memang ada berarti bisa dilihat. Dikiranya setiap yang ada itu bisa dilihat. Sama dulu seperti umat Nabi Musa kan, minta tengokkan juga kan, minta ditengokkan Tuhan, biar kalau ingin kami beriman katanya, tengokkan Rabb kamu itu ke kami. Gitu tantangannya. Padahal tidak mungkin untuk dilihat kan. Dan tidak semua yang tidak terlihat lalu kemudian dianggap tidak ada. Akal kita bisa lihat enggak? Bisa kita lihat akal kita? Tidak bisa. Lalu kita tidak punya akal. Jadi kalau ada nanti orang minta tengokkan Tuhan, dia Rabb, baru dia bisa beriman. Tanya dia, kamu punya akal enggak? Tengok mana akal kamu. Kalau tidak nampak berarti dia tidak punya akal. Ini arus listriknya tidak bisa kita lihat nih. Tapi ada enggak? Sinyal bisa kita lihat, sinyal HP. Tidak bisa kita lihat. Tapi ada apa tidak? Ada. Paling yang bisa kita lihat tandanya kan, ada garis yang kadang hilang garisnya, kadang penuh dia. Itu tandanya. Berarti adanya sesuatu bisa dibuktikan melalui tanda. Adanya Allah dibuktikan melalui tandanya juga. Allahnya belum bisa kita lihat. Nanti di akhirat baru kita bisa melihat Allah. Di dunia tidak bisa. Nabi pun tidak bisa melihat dalam kehidupan dunia. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj kan ditanya oleh Aisyah, kan ya Rasulullah, ara'aita rabbak, wahai Rasul, dulu kamu lihat tidak langsung Rabb itu? Ini Aisyah yang nanya nih. Waktu Isra Mi'raj dulu nampak tidak Tuhan, kata Aisyah. Kata Rasul, nurun anna araha. Yang ada adalah cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya. Nabi Musa ketika minta dilihatkan kepada dirinya Allah itu, kata Allah, lantarani, kamu tidak akan bisa lihat saya. Walakinin zur ilal jabal, tapi coba kamu tengok ke bukit itu. Fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Kalau bukit itu masih utuh, nampak saya itu, kata Allah. Mandang Nabi Musa, bukit itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Maka keyakinan Ahlus Sunnah tidak mungkin melihat Allah dalam kehidupan dunia kita, tapi Al-Quran menyatakan di akhirat kelak ada satu kenikmatan yang melebihi semua nikmat yang ada, yang diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa yang sering diucapkannya. Allahumma inni as'aluka an-nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar nanti bisa melihat ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ini banyak orang yang menolak sekarang Allah tidak punya wajah katanya.
Padahal ayat yang menyatakan, hadis yang menyatakan. Wajib kita yakini adanya wajah. Yang tidak boleh itu adalah jangan sekali-kali menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, dan jangan sekali-kali membayang-bayangkan seperti apa wajah Allah. Doakan saja agar kita masuk surga dan nanti di akhirat bisa melihat wajah Allah. Itu kan ayat-ayat sifat kan. Banyak di antara aliran-aliran yang ada dalam kajian akidah, dalam ilmu kalam, yang menolak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Ditolaknya wajah, ditolaknya adanya tangan, karena terbayang oleh dia tangannya sendiri. Tidak boleh kita membayangkan tangan seperti tangan kita, tidak boleh. Lalu ada tangan, memang ada ayatnya. Kenapa kita tidak percaya? Sedangkan meyakini Allah di atas aras saja banyak yang tidak percaya. Tidak mungkin lah nanti dianggap Allah punya tempat katanya. Siapa bilang Allah butuh tempat? Yang bilang dia di atas aras siapa? Dia. Lalu kita tidak percaya. Kita sebagai orang beriman wajib meyakininya. Inilah iman itu. Karena iman itu memerlukan hati. Memerlukan hati untuk meyakininya. Jangan semata-mata mengandalkan akal dan pikiran kita. Kalau akal yang kita kedepankan, itulah yang menyebabkan kita nanti menerima atau menolak banyak hal-hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka kalau ditanya, "Lalu Allah di mana?" Dia bilang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Jadi tidak ada Allah. Jadi kalau dibawa kepada akal, tidak di kiri oke, tidak di kanan oke, tapi di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Jangan dicari-cari seperti apa bersemayamnya itu. Jangan dibayangkan raja bersemayam seperti raja nanti di atas kursi itu singgasananya. Allah enggak sama dengan raja. Karena ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un, enggak ada satupun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwati fillah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya, iman tauhid inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan periode Makkah secara keseluruhan itu kebanyakan penekanannya ada pada persoalan iman dan tauhid. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada maghrib ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada fatratul jahri bid'awatil mubarakah, fase jahar. Berarti ketika berakhir masa diam-diam, Nabi memulai masa terang-terangan dalam berdakwah, karena memang ayat sudah menyuruh Nabi untuk terang-terangan di dalam menyampaikan agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat bagi kita bersama. Semoga iman kita selalu kokoh dan semoga kita tetap istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.